Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita, channel Ikhlas Wajib ini. Dan kali ini teman-teman kita mau kembali lagi lihat-lihat tentang TikTok. Ya kayak yang kemarin kita udah lihat tuh yang ukti-ukti pakai jilbab, enggak sih, pakai jilbab yang agak-agak gimana gitu, terus pakai mukena itu rasanya kayak bidadari gitu kan. Nah kali ini itu bener nggak sih kayak gitu nggak sih? Karena di TikTok itu sendiri itu kayak ada semacam, biasanya itu kayak ada video terus ada kayak gambar tulisannya itu misalkan tipe-tipe cowok yang disukai cewek apa terus apalah kayak gitu. Langsung aja kita lihat satu persatu dan nantinya apakah itu benar atau enggak sih menurut kalian gitu. Karena TikTok itu memang benar-benar kayak semacam wadah untuk ekspresi kaum muda zaman sekarang gitu. Instagram aja udah kayak keserap TikTok gitu, isi konten Instagram itu TikTok semua gitu. Makanya ya ini pun kita ambil dari Instagram ya. TikToknya kita ambil dari Instagram, kita nggak download aplikasi TikTok secara langsung karena takutnya ketagihan gitu maksudnya. Oke, sebentar nih perlu kita cari tahu dulu nih di mana letak dokumennya. Nah, ini ada beberapa video ya, kemungkinan sih ini TikTok gitu, dan ini di Instagram, dan kita akan lihat apa aja itu ya. Yang pertama ini 3 kode tatapan mata cewek yang cowok harusnya ngerti. Nih, kode pengen kayak gitu, kalau kena masalah tatapan nol. Oke, good luck. Mungkin sekali lagi biar kita tahu, paham gitu. Ini penting bagi cowok nih. Kode pengen bener nggak sih kayak gitu? Masih cewek-cewek tatapan yang kayak gitu tuh kayak lagi pengen, lagi kayak kamu punya masalah nih, terus pengen dibeliin sesuatu gitu. Bener kayak gitu nggak? Atau cuman subjektif ini doang nih? Lanjut, kita akan lihat-lihat yang lain lagi. Nah ini TikTok cowok nih, cowok TikTokan ya. 5 kalimat cewek yang bikin cowok down seketika. 1, kamu bisanya apa sih? 2, lo punya duit nggak sih? 3, kamu kok beda sama cowok yang lain sih? 4, gak usah sok baik deh. 5, hidupmu kok gitu-gitu aja sih? Ya oke, aku sebagai seorang cowok mungkin ada yang kayak rasanya sama gitu kayak gini mungkin ya. Kita lihat satu kali lagi ya. Kamu bisanya apa sih? Ini emang langsung bikin kayak kita, lu punya duit gak? Apalagi ini, kamu beda sama cowok lain sih? Beda kalau lebih bagus sih nggak masalah, nggak sosok baik deh. Hidupmu kok gitu-gitu aja sih? Nah, hidupmu kok gitu-gitu aja sih gitu. Rasanya itu kayak kita nggak ada perubahan ke arah yang lebih baik gitu lah. Seharusnya memang cewek itu, apalagi cewek yang kita suka itu sebaiknya kayak ngasih support ke kita gitu. Itu yang kita harapkan sih, cowok-cowok harapkan. Cuman memang harus ada tertekan sih bagi cowok, kadang harus di gitu biar kayak semacam tergugah gitu, biar melakukan suatu pencapaiannya itu lebih cepet gitu. Itu ya mungkin ada gak di lecut gitu ya, di ting ting. Oke, lanjut. 2020, temenku wisuda, nikah, punya anak, kerja. Aku bucin, TikTok kan, nongkrong sini minta uang waktu. Nah siapa nih yang masih kayak gini di tahun 2020? Karena di tahun 2020 itu ya, kalaupun TikTokan itu kalau bisa sih kita lebih produktif berkali ya. Walaupun TikTokan mungkin kalau bisa menghasilkan ya kenapa enggak gitu kan. Karena ada beberapa TikTokers yang endorse-nya juga banyak gitu kan. Terus teman-teman di tahun 2020 sih emang, apalagi angkatan milenial ya, angkatan aku ke atas itu pasti sudah banyak yang nikah, punya anak, terus ya kayak gitulah ya, sudah kuliah. Aku belum coy, dari 2012 aku kuliah dan sampai 2020 aku belum sama sekali merasakan wisuda ya, malah curhat gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi emang tuh kayak jadi beban juga sih, apalagi beban sama orang tua yang jelas ya. Makanya besok harus dipercepat gitu, untuk wisudanya. Oke, lanjut. Ini kayak nyindir loh ya. Enaknya nikah muda,
gampang bucin. Tidur nggak sendiri lagi, poin penting nih. Belajar lebih mandiri dan bertanggung jawab. Oke. Habis nikah pacaran lagi tanpa dosa. Ini mungkin Indonesia anti pacaran bakal ngedukung ini nih, TikTok ini. Karena ya emang sih lebih ya sebenarnya kalau misalnya kita punya, sebenarnya ada beberapa hal yang itu memang harus nekat gitu untuk melakukannya. Kadang bangun rumah itu kalau nggak nekat kita nggak bisa bangun rumah gitu. Terus yang kedua ya nikah, kalau nggak nekat untuk nikah itu kalau nunggu siap itu kayaknya nggak siap-siap gitu. Yang ketiga haji nih. Kalau haji kita ada rencana haji itu kalau nggak bener-bener nekat nabung atau apa gitu, itu kadang kita kayak bisa nggak ya gitu. Ya itu tiga hal yang membuat kita kayak semacam ragu-ragu terus gitu. Kalau nggak nekat ya nggak siap untuk melakukannya gitu. Tapi enak sih, emang lebih enak, kemungkinan besar yang lebih enak ketika kita itu pacaran setelah nikah sih. Cuman ya kalau ya itulah, itu nasib masing-masing aja sih. Lanjut, tips hancurin pelakor yang sudah bersuami. Satu, dandan yang cantik dan seksi. Dua, cari informasi tentang suaminya. Tiga, godain ganti suaminya. Empat, kalau udah tergoda habisin. Ini kalau misalkan kamu punya suami nih, ya cewek atau punya pacar nih, terus pacar kamu itu digantung sama cewek lain itu juga udah punya pacar atau punya suami. Nah ini tipsnya nih, bener nggak sih kayak gitu? Kalau iya, boleh dicoba dong. Tapi kalau cowok sih kayaknya kalau udah punya yang kayak gini, tapi kalau selalu emang kayak merasa kurang gitu, kalau udah punya itu kayak merasa kurang gitu, apapun itu gitu. Terus lanjut, tahukah kalian bahwa kalau mobil polisi nggak pernah ada di pom bensin? Ada yang pernah lihat nggak? Iya ya, ini pertanyaan penting nih. Pernah lihat mobil polisi itu ngisi bensin di pom bensin? Pernah lihat nggak? Kalau pernah, siapa? Komentarkan di bawah ya. Komentarkan, terus di mana letaknya gitu, maksudnya di mana kalian berada gitu. Kayaknya sih aku belum pernah sama sekali kayak lihat polisi ngisi bensin gitu. Apa emang sudah ada kayak tukang bensinnya yang ke kantor polisi mungkin ngisi bensin itu sendiri, atau pakai jerigen atau apa gitu? Karena emang jarang sih, kayak nggak pernah gitu lihat mobil polisi terus ngisi bensin di pom gitu. Iya nggak sih? Iya nggak? Ada yang udah pernah? Kalau ada ya komentarkan ya. Nah ini pertanyaan yang menarik juga ya, dan itu jarang bisa dari orang lain loh, beneran. Aku aja nggak sadar. Iya ya, ternyata pernah nggak sih mobil polisi itu ngisi bensin di pom gitu. Terus lanjut nih, ini kayak cowok, ini ya, kalau ini anak-anak bucin nih, cowok-cowok bucin nih nanti. Aldimas. Jadi gue pernah pacaran selama 2 tahun antara Jawa Barat sama Jawa Tengah. Setiap hari VC 4 jam, 8 jam. Tapi seminggu sekali kita selalu bertemu. Entah dianya kesini ataupun gue yang kesono. Bucin banget emang. Perjalanan 10 jam gak kerasa ya, karena udah cinta banget sama dia. Dan ini kota yang pernah kita kunjungi, Jogja, Jakarta, Bogor. Dan suatu ketika dia pergi ke suatu tempat yang jaraknya 5.324 km dari gue. Gue anterin dia ke bandara, dan dia sebelum pergi peluk gue sambil bilang, tunggu aku pulang ya. Dan kita LDR selama 14 bulan. Dan suatu ketika dia sudah sulit untuk dihubungi dan ngelakuin semua yang cara balik dia kayak biasanya. Padahal gue udah siapin hadiah buat dia sebulan sekali gue beli, sampai sekarang. Dan gue juga udah nyiapin ini buat samperin dia. Tapi dia malah putusin gue tanpa mikir gimana rasa sakitnya hati gue. Gitu. Jadi dia udah pacaran beberapa tahun gitu kan. Terus ya jauh juga sih, Jawa Barat Jawa Tengah, jaraknya 10 jam perjalanan. Terus udah pernah kemana-mana gitu kan. Terus ya udah banyak kenangan lah pastinya. Akhirnya si ceweknya ini kayak semacam mungkin jadi TKW atau mungkin belajar di luar negeri atau kerja gitu, kita nggak tahu ya. Terus LDRan, intinya satu sih, masih percaya LDR nggak sih kalian? Nah bagi teman-teman nih yang masih percaya LDR tanpa ada gangguan, ya mungkin ya LDR gangguan dikit-dikit tapi nggak sampai putus, itu yang masih percaya LDR itu bisa, itu siapa? Komentar di bawah. Pendukung LDR bisa Pak LDR gitu,
ataupun yang enggak nih, yang enggak percaya sama sekali. Kenapa? LDR itu bagi temen-temen yang rasain nanti kayak giniin itu ya sama aja putus sih sebenarnya, dan hanya orang goblok yang ngelakuinnya itu tanpa komitmen yang jelas gitu. Walaupun ada komitmen pun pada kan kayak gitulah. Yang selalu ada itu akan mengalahkan yang pernah ada. Apa sih? Terus ini setelah hubungan sudah lama nih, udah lama, terus akhirnya putus itu ya hal yang wajar sih. Aku aja udah 4 tahun pacaran gitu, pacaran kan kemarin-kemarin. Sekarang sih enggak gitu, maksudnya kayak sekarang sih lagi enggak gitu. Terus selama 4 tahun itu dari awal dia masuk kuliah sampai akhirnya dia skripsian itu masih sama aku gitu. Tapi waktu wisudanya itu udah nggak sama aku men, udah orang lain, orang yang baru yang akhirnya nemenin dia wisudanya gitu. Kan kalau dipikir-pikir memang kayak BST banget gitu kan. Cuma ya itulah kehidupan gitu, ngapain gitu ya. Tapi ya emang kalau misalkan kita masih punya kayak hubungan itu ya sebaiknya kita berlaku sebaik-baiknya gitu. Maksudnya itu kan kita menghormati hubungan, kita komitmen sama hubungan, walaupun akhirnya kita disakiti oleh orang lain, sepanjang kita gak menyakitinya ya gak apa gitu. Itu pesan ibuku sih kayak gitu, pokoknya jangan menyakiti cewek lah, kamu cowok jangan nyakitin cewek. Kalau misalkan kamu yang disakitin ya itu sih urusannya dia sama Tuhan gitu. Karena karma pasti akan berlaku gitu, ya nggak sih? Kalian percaya itu nggak? Ya hanya orang bodoh yang mungkin bilang seperti itu sih ya. Tapi udah nasib juga sih. Kalau udah nasib emang kita udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya yang sabar lah mas ya, mas ini tolong yang sabar. Bagi teman-teman yang juga ngerasain hal yang sama ya mungkin mohon bersabar, ini ujian gitu. Wah, apaan sih? Lanjut, nih coba lagi nih dan Kak coba yang tangannya cepet. Kak, coba yang Muter-muter tangannya gitu. cepet muter-muter itu. Yang mana sih? Yang ini? Wih, Apa yang ini? bisa ya dia ya? Apa yang ini? Yang mana guys? Nggak bisa, nggak bisa. Coba ulangin lagi. Kak, coba yang Yang tangannya tangannya cepet cepet muter-muter muter-muter itu. Yang mana sih? Yang ini? Itu. Apa yang ini? Apa yang ini? Kayak pakai ruyung gitu tau nggak sih ruyung? Mana guys? Oh. Ini lumayan sih, skillnya juga bagus lah. Tapi potongan rambutnya ya, potongan rambutnya yang mungkin agak-agak gimana gitu ya. Terus lanjut. Jadi itu kemarin siang dia lagi cari. Tadi masukin ke jaketnya takut panasan. Si belumnya. Wah baper banget semua ketemu lagi. Oke kita ulang bentar. Ini tangannya cewek itu kan boncengan cewek cowok. Kayak gini mungkin baper gitu bagi yang nonton, yang liatin gitu. Pernah nggak? Pertanyaannya pernah nggak kamu kayak gini gitu? Pernah nggak? Maksudnya itu kamu boncengan nih, kamu cowok ya, misalkan kamu punya cowok, kamu boncengin dia di belakang, terus kayak lagi di lampu merah ataupun lagi berhenti itu sebentar, ya mungkin bahkan waktu di perjalanan gitu, itu panas nih, terik nih, terus tangannya kan biasanya kalau boncengan di samping sini ya, samping apa namanya, ya sini lah ya. Nah, terus kan kamu pakainya jaket yang ada ininya, ada sakunya itu, terus tangannya cewek itu kayak diambil sama kita, masukin sini. Nah, ini sebenarnya kayak modus juga sih, kayak modus juga biar kita itu kayak dipeluk gitu sama dia. Pernah nggak kayak gitu? Ya, aku sih pernah gitu. Tapi emang naluri ya mungkin ya. Dan kemungkinan besar cowok-cowok semua kayaknya hampir pernah semua deh kayak gitu. Tapi yang jelas sama orang yang kita sayang ya, terus sama orang yang punya hubungan sama kita, maksudnya itu kayak bukan selingkuhan gitu. Ada pacar orang terus kita ambil, kita comot, terus kita boncengin, terus kayak gitu. Nyawuk, istilahnya itu nyawuk kalau di daerah sini itu kata teman-teman itu nyawuk gitu. Nyawuk apa ya? Ya itu lah. Baper sih emang, kadang sering lihat kayak gitu ya, misalkan di apa, lampu merah gitu kan, lampu merah terus lihat orang boncengan terus kayak gitu, ataupun lagi hal yang kayak romantis gitu kan, kayak bikin baper gitu lah. Ya emang kadang kayak tergugah gitu ya, semacam teringat kembali gitu masa-masa yang pernah dilakuin gitu kan.
oh aku pernah kayak gini nih, anjay aku pernah kayak gini nih, nah kayak gitu. Pernah nggak kayak gitu, ngerasain kayak gitu kan? Pasti pernah. Semua orang yang mungkin akan merasa pernah itu, kecuali orang yang ya itu tadi kayak nggak pernah pacaran, nggak pernah boncengan sama cewek yang ukti ahwat, ukti terus ahi-ahi itu ya mungkin itu pun kadang ada kok virus-virus merah jambunya itu pasti ada. Dan itu sebenarnya harus ya terserah kalian lah, terserah kalian udah gede, udah tahu lah mana yang benar, mana yang enggak, mana yang positif, mana yang negatif gitu kan. Gak usah diceramahin lah. Aku ada nggak sih yang kayak gitu? Ada yang sih yang kayak kita? Coba kita lihat. Ada nggak sih yang kayak kita? Kita sahabat datang dari SMA, terus masing-masing punya pacar nih, kenalin pacar kita satu sama lain. Tapi sekarang cowok-cowok kita yang sahabatan banget, lebih sering nongkrong bareng, udah kayak keluarga. Nah mungkin nih, ada yang kayak gitu kan? Maksudnya itu kayak kamu punya pacar, terus pacar kamu kayak terus kamu punya sahabat nih, punya teman akrab gitu, terus teman kamu juga punya pacar, kamu punya pacar, terus akhirnya ketemu kan kayak couple date gitu, double date, terus kamu kayak kenalin nih pacar kamu sama pacar dia gitu. Ini sama-sama cewek ya, misalkan aku juga sama-sama cowok gitu, aku sama temenku yang cowok gitu punya pacar masing-masing, terus dia kenalan pacar-pacar kita, terus akhirnya kayak lebih akrab gitu, akrab terus ya akhirnya kayak keluarga lah hubungan berempat itu. Udah pernah ada yang kayak gitu belum? Di antara teman-teman mungkin ada yang kayak gitu ya, dan itu lebih asik sih emang. Karena sebenarnya kita juga kayak kita ngakrabin teman-teman orang yang deket sama kita itu sebenarnya juga kayak semacam strategi untuk kita pasang mata-mata nih, kita pasang mata-mata maksudnya itu apalagi misalkan ya temen cewek kita itu kayak cowok gitu kan, ya kita kenapa nggak akrabin dia aja gitu. Karena apa, kalau misalkan kita sudah akrab sama dia kayak rikuh gitu kalau misalkan dia punya perasaan sama pacar kita gitu, sama cewek kita. Nah kalau misalkan kita malah kayak kitanya sendiri tuh lah kayak nge-gap gitu sama dia, kemungkinan besar kalau aku jadi cowoknya yang deket sama dia temennya cewek kita itu, kemungkinan besar aku bahkan malah ya, awas nih ditain orang tak tekung deh gitu. Iya pasti akan kayak gitu. Mending ya berarti akrabin lah sama teman-temannya itu. Toh kita juga nantinya akan bareng tuh sama dia. Terus teman-temannya dia juga akan jadi teman-temannya kita juga. Kenapa terlalu posesif gitu kan? Mending akrabin aja terus jadi mata-mata sekalian. Kamu di mana? Kamu tahu ini di mana nggak? Kalau waktu dia nggak ngasih kabar kita di mana gitu. Aku seringnya kayak gitu sih. Dulu ya. Terus lanjut. Glow up bareng pacar. Cek. Ini kasih hitam ya. Wow. Nah ini bagus nih. Ini sebenarnya bagus nih. Soalnya dia nemenin dari nol gitu ya. Bener-bener nemenin dari nol. Terus kayak semacam dia itu, ayo kita berkembang bareng-bareng gitu. Maksudnya kayak kita berkembang terus tumbuh bareng-bareng gitu. Maksudnya itu ya meningkatkan kualitas kita bareng-bareng gitu. Itu kayak lebih keren banget sih menurut aku. Karena emang kadang sulit nih nyari pasangan yang kita kayak ningkatin entah itu kualitas fisik kita lah ataupun kualitas material kita atau apapun itu bareng-bareng itu kayak kadang sulit gitu. Iya nggak sih? Tapi kalau udah nemu yang kayak gini tuh kayak ngelepasnya aja nanti juga akan susah gitu. Beneran. Soalnya ya kita udah ngelakuin hal-hal yang kita sukai bareng-bareng, terus momennya juga banyak gitu kan bareng-bareng sama dia. Terus ya kita sama-sama belajar, sama-sama memberikan pengaruh yang positif gitu. Itu kemungkinan untuk lepasnya itu kayak ya selain nasib lah ya, selain nasib itu kita kayak lebih sulit itu untuk bisa. Ini bagus nih, aku suka nih, dan ini contohnya bagus juga. Terus emang hal yang paling membahagiakan adalah ketika kita itu bisa melihat atau bisa membersamai orang yang kita sayang itu tumbuh bersama gitu, meningkat bersama gitu. Itu akan sangat, ya istilahnya itu menemani dari nol sampai bahenol. Itulah pokoknya. Itu kata-kata temen aku kemarin sih. Kita temenin dia saat dari nol sampai dia itu jadi bahenol gitu. Aku nggak tahu sih. Tapi kalau misalkan sampai akhirnya dia disenggol, terus akhirnya kita habis ya, tahu juga gitu. Ya, pokoknya itulah intinya lah. Berjuang bersama gitu dari awal. Nah itu ya, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih. Thank you ya udah nonton. Walaupun kadang nggak jelas juga sih.